Olahraga lari estafet ini sering dilakukan pada pelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Siswa akan melakukan praktik bahkan perlombaan lari estafet. Dalam melakukannya, diperlukan konsentrasi yang tinggi. Selain itu, kecepatan berlari juga harus diperhatikan karena itu hal yang penting. Serta membutuhkan koordinasi tim yang sangat baik antara satu pelari dengan pelari lainnya yang merupakan rekan satu tim. Pengertian lari estafet. Apa pengertian lari estafet? Lari estafet juga sering disebut dengan lari sambung. Pasalnya, lari estafet dilakukan dengan cara sambung-menyambung. Oleh karena itu, lari estafet adalah lari yang dilakukan secara berkelompok. Umumnya bisa berjumlah 2-4 orang di dalam kelompok. Pengertian lari estafet menurut para ahli. 1. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam KBBI, kata estafet masuk ke dalam kategori olahraga. Pengertian estafet adalah lomba beregu dengan cara pembagian jarak tempuh di antara para peserta. Pada akhir bagiannya, masing-masing menyerahkan benda, misalnya tongkat atau bendera, kepada peserta berikutnya. 2. Gatri, 2008. Pengertian lari estafet adalah lari yang memadukan dua hal. Hal tersebut adalah perpaduan antara koordinasi kecepatan dengan kerjasama dari tim pelari. Tujuannya adalah untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan. Tugas dari hal ini adalah tongkat. 3. Irwansyah, 2006. Menurut Irwansyah, pengertian lari estafet adalah lari yang dilakukan oleh 4 orang atlet pelari. Lari estafet digunakan dengan menggunakan tongkat estafet. Tongkat estafet yang digunakan dalam lari estafet umumnya terbuat dari fiberglass atau kayu. 4. Muhammad Gilang, 2007. Pengertian lari estafet menurut Muhammad Gilang adalah salah satu nomor pada lomba lari. Pada perlombaan atletik harus dilakukan secara bergantian atau beranting. Dalam sebuah tim atau regu lari sambung, terdapat 4 orang pelari. Setelah mengetahui pengertian lari estafet, selanjutnya akan dibahas mengenai sejarah lari estafet. Tahun mulai dilakukannya olahraga ini memang tidak dipastikan. Namun, olahraga lari estafet ini bermula karena terinspirasi dari kisah 3 suku. Suku tersebut adalah suku Aztec, suku Inka dan suku Maya. Gerakan-gerakan tersebut dilakukan oleh suku-suku tersebut dalam menuntaskan sebuah misi. Ketiga suku bangsa ini menggunakan sebuah teknik, yaitu teknik lari secara sambung. Tujuannya adalah untuk menyampaikan sebuah kabar penting yang sudah lama diketahui. Lari estafet terinspirasi dari cara menuntaskan misi-misi tersebut. Orang-orang bangsa Yunani kuno juga menggunakan benda berupa api obor yang diberikan secara bersambungan. Hal itu dilakukan ketika acara ritual pemujaan leluhur. Olimpiade atau perlombaan estafet kategori 4x100 meter dan kategori 4x400 meter pertama kali digelar pada tahun 1992. Digelar di Stockholm, Swedia. Akan tetapi, pada saat itu perlombaan hanya dikhususkan untuk para laki-laki saja. Perlombaan lari estafet untuk perempuan dimulai pada tahun 1928. Kemudian pada tahun 1972, kembali digelar. Dalam olahraga lari estafet, ada alat yang digunakan. Alat ini sangat penting, dan harus ada di dalam olahraga estafet. Alat tersebut adalah tongkat lari estafet. Tongkat lari estafet ini nantinya akan diberikan secara bergilir dari satu pelari ke pelari berikutnya di dalam satu kelompok. Tongkat ini nantinya akan dibawa hingga mencapai garis finish. Ukuran dari tongkat lari estafet ini juga memiliki ketentuan sendiri. 1. Tongkat lari estafet memiliki panjang sekitar 29 cm sampai 30 cm. 2. Tongkat lari estafet memiliki diameter 3,81 cm untuk ukuran dewasa. Sedangkan untuk anak-anak diameternya sekitar 2,54 cm. 3. Berat maksimal tongkat ini sebesar 50 gram. 4. Tongkat lari estafet umumnya terbuat dari beberapa bahan, seperti pipa halus, metal, kayu, dan bahan-bahan lainnya yang memiliki lubang di tengahnya. 5. Tongkat lari estafet harus berwarna. Tujuannya supaya mudah terlihat oleh pelari dari arah jauh ketika dibawa oleh anggota pelari lainnya. Lapangan untuk lari estafet. Lapangan yang digunakan untuk lari estafet juga memiliki sebuah ketentuan. Selain itu, lapangan untuk indoor dan outdoor memiliki ukuran yang berbeda juga. Untuk lapangan outdoor, panjang lintasannya sekitar 400 meter.
Jumlah jalurnya sekitar 6-10 buah. Sedangkan untuk lapangan indoor, panjang lintasannya sekitar 200 meter. Terdiri dari jumlah jalur 4-8 buah. Bentuk lapangannya bulat seperti telur. Lari estafet memiliki jenis-jenis perlombaan yang beragam. Mulai dari estafet berjarak terdekat sampai estafet berjarak terjauh. Apa saja jenis-jenis perlombaan lari estafet? Berikut penjelasannya. 1. Lari estafet jarak jauh. Panjang lintasan perlombaan lari estafet jarak jauh ini bisa mencapai puluhan kilometer. Lari estafet ini umumnya memiliki 5-36 tahapan atau leg. Masing-masing tahapan atau leg memiliki jarak antara anggota sepanjang 5 dan 10 km. 2. Lari estafet antar negara. Pada tahun 2017, kejuaraan lintas dunia IAAF dilangsungkan. Pada kejuaraan ini, pernah diadakannya lomba lari estafet dari berbagai negara. 3. Medley Relay. Kejuaraan lari estafet jenis ini memiliki jarak tempuh yang bervariasi pada setiap pelari, yaitu 1.200 meter, 400 meter, 800 meter dan 1.600 meter. Sedangkan lari estafet medley jarak dekat biasanya terdiri dari 4 tahapan atau leg. Jarak tahapan atau leg beragam, yaitu 400 meter, 200 meter, 800 meter. Olahraga lari estafet ini umumnya dimulai dengan start jongkok. Setelah dimulai maka pelari akan berlari meninggalkan garis start. Akan tetapi, ada hal lain yang harus diperhatikan. Selain kecepatan berlari, pelari juga harus memperhatikan teknik dalam memberi dan menerima tongkat, serta memperhatikan bagaimana proses pergantiannya. 1. Teknik memegang tongkat. Dalam memegang tongkat estafet, ada teknik yang harus dipahami. Teknik seperti ini berguna supaya tongkat tidak mudah terjatuh. Pada teknik ini, tongkat akan dipegang pada ujungnya, hanya setengah bagian saja. Setengah bagian tongkatnya akan disisakan untuk dipegang oleh penerima tongkat estafet berikutnya, berupa pelari lainnya. 2. Teknik menyerahkan dan menerima tongkat. Di dalam sebuah perlombaan, untuk menyerahkan dan menerima tongkat diperlukan area khusus. Tongkat harus dilakukan dalam area khusus tersebut. Area tersebut disebut dengan whistle. Panjang daerah whistle hanya sekitar 20 meter. Pelari harus dapat memanfaatkan area tersebut. Gunanya untuk pergantian tongkat. Peserta lari yang menyerahkan tongkat di luar whistle akan didiskualifikasi, karena menyalahi aturan. Sedangkan untuk teknik penyerahan tongkat terdapat 3 macam teknik. Teknik tersebut terdiri dari down sweep, up sweep dan push pass. Berikut penjelasannya. A. Teknik down sweep. Teknik penyerahan down sweep adalah teknik penyerahan tongkat yang dilakukan dari atas. Teknik ini dilakukan ketika telapak tangan penerima menghadap ke arah atas. Pelari yang akan memberikan tongkat harus menyerahkan tongkat dari arah samping pelari yang pertama. Tujuannya supaya memudahkan dalam melihat serta menerima tongkat. Ibu jari penerima tongkat harus diposisikan terbuka, serta jari-jari lainnya merapat. Penerima tongkat dapat menerima tongkat dengan cara menoleh ke arah belakang. B. Teknik up sweep. Pada teknik ini, penyerahan tongkat akan dilakukan dari arah bawah ke atas. Hal ini dilakukan ketika posisi telapak tangan penerima menghadap ke arah bawah. Ketika menerima tongkat, harus dipastikan bahwa ibu jari terbuka lebar. Selain itu, posisi jari yang lain akan dirapatkan. Hal itu sama seperti pada teknik sebelumnya. Penerima tongkat juga dipersilahkan untuk menoleh ke arah belakang. C. Teknik push pass. Teknik yang satu ini akan dilakukan dengan cara mengangkat lengan ke arah belakang. Caranya dengan telapak tangan ke samping, kemudian ibu jari akan menunjuk ke arah bawah. Pelari akan menyerahkan tongkat dengan cara memegang secara vertikal, kemudian mendorongnya dengan telapak tangan.